Oke, selamat datang lagi kembali untuk kelas matkul dasar manajemen bisnis digital di pertemuan 7. Pertemuan sebelum kita masuk ke UTS. Jadi nanti pada akhir perkuliahan ini kita ada kisi-kisi untuk UTS. Mungkin yang nanti adik-adik akan pelajari gitu ya pada penjelasan yang di akhir. Pada pertemuan ketujuh, kita ada di bab 7 tentang e-commerce dan social commerce. Apa sih itu? Gitu ya dalam dasar manajemen bisnis digital. Sebenarnya, pengantar perdagangan digital ini gitu ya telah berkembang yang memang sekarang kalau saya tanya ke orang, kamu beli langsung nggak gitu? Enggak, aku beli online aja gitu. Nah, itu banyak yang memang sudah berbasis ke digital. Pembeliannya ya lebih murah di online atau aku maunya beli online aja lebih cepat lah. Nggak usah nyari-nyari, nggak usah parkir, nggak usah apa gitu ya. Nah, itu perkembangannya memang sangat-sangat cepat dari sosial media maupun e-commerce. Secara berbelanja, kita memang tidak hanya melalui website tetapi juga aplikasi dari media sosial yang semakin populer saat ini. Contohnya, mungkin tadinya sosial media semacam TikTok, sekarang udah mulai merambah menjadi commerce karena bergabung gitu ya. Terus kemudian ada Tokopedia dan bergabung dengan TikTok dan adanya Shopee yang bisa live, kemudian ada sosmednya juga di sana. Dan bisa di-share link-link kepada sosial media yang lainnya. Secara definisi, mungkin adik-adik udah pada pakai gitu ya, udah pada gunakan, tapi sebenarnya itu termasuknya ranah mana sih gitu ya? Semacam e-commerce ini. E-commerce ini adalah transaksi jual beli. Intinya yang ada transaksi jual beli di situ, masuknya adalah e-commerce yang memang menjadi platform belanja online. Jadi untuk mencari suatu produk di website atau di aplikasi gitu ya. Contohnya seperti Shopee, tadi TikTok by Tokopedia, Amazon, kalau di Indonesia ada Lazada juga termasuk. Nah, dari sosial commerce sendiri gitu ya, itu adalah jual beli melalui media sosial. Nah, ini masuknya sebenarnya si TikTok by Tokopedia udah nggak lagi semacam e-commerce, tapi mereka sudah masuknya ke ranah social commerce, di mana kita bersosial media sambil juga berbelanja. Sebenarnya ada evolusi untuk perilaku belanja digital tersendiri. Sekarang yang tadinya kalau kita awal-awal dulu belum ada e-commerce, kita jalan dulu ke pasar. Mungkin masih ada juga ya. Saya pun masih sering ke pasar karena kalau sepatu atau misal baju kita nyocokin badan kita takutnya nggak cocok gitu ya pada bolak-balik. Nah, biasanya ke pasar, kemudian kita cari yang cocok, baru nanti kita beli. Nah, kalau sekarang kita udah riset mungkin ukuran kita, cari di online itu berapa sih harganya, range-nya, ada harga dari berapa sampai berapa, eh, dan gak cuman satu social commerce atau e-commerce tersendiri, tapi di berbagai e-commerce atau social commerce yang kita akan tahu mana yang bagus produknya. Kita source dari sosial media sendiri mereka banyak mengajarkan ini yang bagus, ini yang enggak, ini yang ori, ini yang enggak gitu. Jadi kita bisa masuk tuh ke kategori itu. Dari situ baru kita udah neliti, terus kita bisa ngeliat lagi bintangnya berapa atau reviewnya bagus enggak, kemudian produknya oke enggak, sesuai enggak, ukurannya berapa kita baca dulu gitu sampai kita memesan untuk berbelanja. Itu untuk evolusi saat ini sampai ntar pengiriman.
cari ongkir yang termurah gitu ya. Banyak ya untuk kita belanja secara digital. Dia udah neliti, research sudah banyak yang kita bisa ke tahap belanja pun semakin berbeda seperti yang zaman dulu kala. Nah, ada komponen ekosistem belanja. Jadi ada etalase digitalnya, ada sistem pembayarannya, ada foto produk. Jadi kalau kita lihat, kalau adik-adik nanti mau atau kakak-kakak ini mau untuk berjualan, kita perlu untuk menarik perhatian konsumen saat berbelanja online. Jadi etalasenya kalau di live ya atau kita langsung ke tokonya, biasanya kan udah tokonya bagus nih, wah eye catching gitu, kita bakal beli nih tokonya gitu. Nah, di sini kakak-kakak lihat atau adik-adik lihat ini adalah, ih oke nih bagus nih kita beli. Tapi kalau tokonya gambarnya kusut, uh, settingannya nggak bagus, apakah kakak-kakak yakin untuk membeli produk tersebut? Gitu. Jadi gimana caranya buat etalase secara digital itu bagus, eye catching dan membuat orang-orang itu mau untuk membeli. Lanjut, kita lihat ke sistem pembayaran. Sistem pembayaran bisa beraneka ragam ya. Ada QRIS ya, kris. Kalau kita bilang QRIS, kris. Sekarang udah lebih mudah karena free ya antar bank. Kemudian ada bank-bank digital, kartu kredit, debit gitu ya. Bahkan di em, Shopee Pay, bahkan yang lainnya ada Dana dan lain. Nah, sistem pembayaran juga beraneka ragam. Kita bisa pakai apa aja tanpa harus kalau kita langsung ya biasanya ada fee-nya nih bayarnya bank ini ya. Tuh. Itu kan ada bayar biaya transfer. Di sini berbeda dengan belanja kita bisa pakai free, cuman paling ada sedikit untuk apa ya? Kalau bisa dibilang biaya aplikasi gitu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat untuk foto produk. Nah, jadi adik-adik mungkin nanti kalau misalkan niat untuk berjualan online, adik-adik bisa untuk foto produknya itu yang bagus gitu. Karena meningkatkan minat pembeli kalau foto produknya oke. Tapi jangan sampai juga beda banget sama yang kita jual. Foto produknya harus real produk itu yang kita foto. Ada yang pakai AI gitu. Beda banget kok datang. Itu akan membuat apa ya? Kalau sama istilahnya produk sama yang kita pasarkan itu berbeda. Membuat customer itu tidak puas. Jadi harus hati-hati di situ. Ada komponen ekosistem tersendiri. Jadi kalau misalkan kakak-kakak atau adik-adik nanti one day mau jualan untuk bisnis di e-commerce atau digital, kita perlu adanya manajemen stok. Jadi nanti memastikan ketersediaan produk itu dari kehabisan barang atau kita jadi cancel produk tersebut ketika ada yang beli, ternyata produknya udah habis. Nah, itu yang harus kakak-kakak nanti atau adik-adik lihat. Jadi misalkan ada payment nih, pembelian. Jadi selalu ada masukin ada stoknya. Jadi jangan sampai stoknya di-update em, di e-commerce itu sendiri. Mungkin kalau kakak cuma jualan di satu e-commerce atau social commerce, this fine. Tapi yang paling bermasalah adalah ketika kita posting ke berbagai e-commerce gitu. Jadi ada banyak e-commerce, ada banyak social commerce yang kita posting laku, tapi kita lupa untuk update stok. Nah, ketika laku, nanti mereka akan kecewa ketika ya aku habis nggak mau beli lagi toko itu. Nah, itu yang dapat membuat nama kita jelek. Bahkan kalau dari aplikasi sendiri mereka ada pengurangan nilai ketika tidak menerima, eh, tidak mengaccept untuk produknya tersebut ketika ada pembelian. Nah, itu yang dapat bermasalah di situ. Adanya juga logistik dan pelacakan.
Nah, di sini memang untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dulu, zaman dulu, saya masih gampang banget. Saya taruh depan, terus diambil sama eh, mungkin sama pengiriman, terus mereka langsung mengirimkan. Tapi sekarang ada stok, ada minimal. Misalkan yang mau dijemput itu minimal harus 100 pieces produk harus laku baru kita bisa jemput. Tapi kalau enggak, kita nggak bisa jemput gitu. Misalkan contohnya seperti itu. Itu harus adik-adik cari yang memang logistiknya terdekat gitu ya. Jangan accept yang jauh gitu karena nanti bisa em, apa ya tidak termasuk dengan biaya transportasinya adik-adik ketika nanti mau mengirimkan produk. Jadi harus hati-hati di situ. Dan selanjutnya layanan pelanggan. Jadi perlu sangat responsif ketika nanti pelanggan menanyakan. Adik-adik cepat untuk membalas. Nah, sekarang udah pakai chatbot gitu ya. AI. Nah, kita harus ngajarin mereka agar kalau ada pelanggan nanya ini yang tersedia ready Kak, silakan ada warna ini. Jadi kita langsung balasnya lebih cepat. Ya 24/7 lah. Jadi bisa juga kalau pas lagi di jam adik-adik itu cepat juga untuk balasnya. Jadi kita bisa ngajarin sih sebenarnya si chatbot yang mereka dari si e-commerce mau sosial commerce-nya ini memang sudah ada. Jadi kita bisa tinggal ngajarin, kita bikin pertanyaan, ada kata kuncinya, kita bisa jawab yang itu agar mereka puas dan membeli produk kita. Gitu. Nah, strategi penjualan melalui live streaming sendiri gitu ya adalah metode interaktif yang mungkin membuat penjual berkomunikasi secara real time. Ini contohnya, sorry. Kayak misalkan saya langsung zoom real time ketika adik-adik lihat kita langsung live, langsung dibales cepat, kayak istilahnya langsung gitu ya. Nah, itu kan menciptakan pengalaman belanja yang lebih menarik dibanding adik-adik cuma lihat-lihat scroll tapi mau nanya gimana sih nggak dibales lama. Tapi kalau misalkan mereka live streaming, oh iya Kak langsung dibales gitu, mungkin pelanggan lebih nyaman dan mungkin akan berbeda-beda secara langsung. Nah, dari KPI yang ada dalam e-commerce sendiri gitu ya, perlu adanya perhitungan sebenarnya adik-adik. Jadi di dalam e-commerce itu kita mungkin sudah hitung, saya belum tahu ya, saya udah ngajarin apa belum. Tapi itu ada untuk dalam e-commerce itu ada namanya conversion rate, average order value, AOV, dan chart abandonment. Jadi abandonment rate. Jadi di mana di si KPI ini untuk mengukur kinerja efektivitas dari strategi penjualan online sendiri. Nah, itu sebenarnya udah ada dari e-commerce maupun si social commerce-nya sudah ada langsung rate-nya. Ketika adik-adik nanti buka yang untuk bisnis, itu mereka ngasih data langsung. Jadi adik-adik udah nggak perlu hitung-hitung lagi, tapi nanti kita bisa lihat rate-nya. Jadi misalkan kita eh, posting suatu video, ini video gitu ya kita posting. Sorry. Hmm, kita posting video gitu ya, ini video kita. Nah, terus yang penontonnya misalkan berapa? 1 juta. Oh, amin ya, 1 juta penonton. Nah, yang check out, yang CO, misalkan cuman ada 100. Nah, terus kemudian mungkin yang cuman taruh di keranjang, belum CO, misalkan ada 200 gitu ya misalkan. Nah, ini bisa dibandingkan. Nah, sampai yang ke CO ini masuknya sebenarnya ke conversion rate, di mana dari 1 juta penonton, kita laku 100 nih gitu. Walaupun di situ ada yang masukin keranjang, belum di check out, tapi mereka udah pengen untuk membeli produk itu. Masuknya di dalam eh, chart abandonment rate, abandonment atau abandonment lah gitu. Jadi dimasuk chartnya udah masuk tapi belum dibeli, gitu aja. Nah, itu nanti ada perhitungan tersendiri dari si KPI dalam e-commerce. Mungkin kalau adik-adik nanti mau mendalami, saya nggak
terlalu ngajarin, tapi di buku ada. Jadi nanti kita bisa untuk cari gitu rumus-rumusnya. Jadi nanti adik-adik bisa reach lah kira-kira AOV-nya berapa gitu. Biasanya nanti kalau bisnis biasanya AOV-nya berapa, terus kemudian conversion rate-nya berapa tuh dari kita live, misalkan dari kita posting, dari kita apa. Nah, itu masuk ke situ. Dan kemudian ada tantangan kepercayaan dan keamanan tersendiri. Jadi memang kalau di e-commerce hati-hati, saya pernah kena hacks gitu ya. Jadi ada penipuan gitu ya. Jadi si pelanggannya itu ngirim chat yang ini gimana gitu. Kita klik tombol ini dan itu bisa jadi untuk si pelanggannya ini. Jadi ngambil data kita atau masuk ke dalam ranah untuk toko kita. Jadi harus hati-hati di situ. Jadi jangan sampai salah klik yang website-website dari pelanggan itu. Kalau mau kirim langsung untuk produknya. Produknya yang ini Kak. Tuh, sekarang udah ada. Jadi untuk minim penipuan. Dan adik-adik mungkin harus hati-hati. Setiap itu adalah kita kasih tahu semua transaksi yang ada atas nama ini. Misalkan banknya atas nama ini gitu. Jadi kita udah harus detailin jangan sampai mereka terkena penipuan dari toko kita yang transfer ke orang lain. Karena semua transfer hanya ke PT ini misalkan contoh seperti itu. Atau semua hanya berbasis e-commerce. Tuh, kita nggak ada langsung. Nah, itu harus hati-hati untuk berbelanja secara online. Saya pun pernah kena eh, apa dia pakai atas nama toko saya A. Kemudian kirimnya kirim aneh-aneh gitu. Entah kopi, entah apa. Padahal sebenarnya itu nggak ada di pembahasan kita kan marah katanya penipuan nih toko apa nggak amanah bla bla bla. Padahal kita bukan tokonya. Dan kita cuma jualannya juga bukan jualan itu gitu. Itu ya kita semuanya jualan di e-commerce mau ini penipuan gitu. Penipuannya atas nama toko kita dan itu harus hati-hati di situ adik-adik. Nah, kemudian untuk membangun kepercayaan konsumen dalam e-commerce, kita bisa lihat adalah membangun ulasan pelanggan. Nah, biasanya kalau saya untuk jualan produk, saya kasih ada gift kecil lah. Misalnya gantungan kunci atau apa, terus kita tulis, Kak, jika suka, ini ada gift buat kakak, mohon bintang 5-nya ya Kak untuk produk kami. Dan itu akan meningkatkan kepercayaan pelanggan untuk di e-commerce tersebut. Jadi memang jaminan untuk review itu sangat baik gitu. Jadi kita bisa ada perlindungan data pelanggan sendiri juga di e-commerce tersendiri. Jadi kalau kita pakai e-commerce sendiri mungkin sekarang agak lebih susah keluar dari kita bikin website sendiri gitu ya. Untuk mereka bisa, cuman sedikit lah. Masih banyak yang memang belanjanya tetap pakai si e-commerce ini atau social commerce ini. Nah, biasanya kita menggabungkan e-commerce dan social commerce itu ya. Contohnya TikTok by Tokopedia itu dia digabungkan sosial media interaksi bareng tapi langsung klik link ke si e-commerce-nya itu. Jadi sama namanya jadi social commerce. Jadi integrasi antara mereka ya contohnya ya TikTok by Tokopedia itu menarik untuk strategi yang hasil optimal dalam suatu bisnis. Jadi memang beda ya targetnya mereka lebih ke untuk social commerce ini. Oke, mungkin sampai di situ saya ada kisi-kisi. Ini kan buku ajarnya ya. Jadi nanti di sini ada pengertian-pengertiannya. Ini ada jualan langsung, host streaming gitu, memilih orang untuk energik yang paham produk. Jadi ketika nanti adik-adik untuk live selling gitu ya, biasanya kita ada host yang memang energik dan paham tentang produknya. Real time promo saat itu yang membuat orang tuh FOMO. Beli deh cuma hari ini, cuman ini gitu. Cuman 1 jam aja ya kak, udah beli kak. Kalau nggak diskon lagi. Nah itu bisa buat orang yang FOMO itu. Kemudian ada technical setup. Jadi memang internet dan kualitas audio visual yang memang bagus. Di situ buat orang-orang juga, wah tertarik nih untuk beli produk kita gitu. Nah itu jadi untuk metriknya. Dan ini contohnya ada ya.
Conversion rate, persentase orang yang beli dari total yang berkunjung di toko tadi. Makanya yang total berkunjung 1 juta, persentasenya adalah misalkan yang beli 100 dibanding 1 juta. Ada 0,0 berapa persen gitu ya. Nah, kemudian ada AOV gitu, rata-rata uang yang dihabiskan satu pelanggan dalam satu kali belanja. Ya, nanti kita lihat mereka tuh kira-kira berapa sih satu kali belanja ke kita. Itu misalkan 200.000, gitu. Rata-rata berapa? Biasanya 1 juta, itu berapa gitu. Kemudian ada chart abandonment rate, itu adalah presentase orang untuk sudah masukkan barang tapi nggak dibayar. Tadi saya bilang udah masuk di keranjang tapi belum dibayar. Apakah ongkirnya mahal? Entah dia masih taruh dulu deh belanja pas gajian atau seperti apa. Nah, ini ada social proof gitu ya. Ada juga jaminan keamanan untuk ulasan dari rating tersebut. Nah, jadi em, kesimpulannya adalah e-commerce adalah tentang kemudahan akses, sedangkan social commerce adalah tentang kekuatan komunitas. Nah, kalau kita gabungkan sekarang integrasi ya, contohnya TikTok by Tokopedia itu. Dia udah integrasi antara e-commerce dan social commerce menjadi satu yang menjadi komunitas dan memang juga udah akses kemudahan untuk membeli menjadi satu sebuah yang harus konten yang membuat viral jadi produknya juga laku. Oke. Mungkin sampai di sini, ini saya ada kisi-kisi. Hmm, Jadi ini adalah kemarin bukunya udah di pertemuan satu ya, bisa di-download kalau masih yang belum download ada di forum. Nah ini jadi sampai pertemuan 7 itu adalah sampai UTS. Adik-adik belajar nanti sampai bab 7. Jadi nanti saya punya kisi-kisi. Kisi-kisinya sebenarnya adik-adik waktunya sih panjang 1 hari ya. Bisa untuk sifatnya bukunya terbuka karena adik-adik bisa jawabnya sesuai yang esai sama analisis kasus ini tergantung pemahaman adik-adik tersendiri dari mungkin yang sudah dipelajari sesuai dengan yang ada. Nah, di buku ajar gitu ya. Nah, jadi nanti ada kisi-kisi pilihan gandanya 5 aja. Nilainya 30%. Gitu. Jadi masing itu total satu soal, kalau benar 6 nilainya. Nah, itu bisa dipelajari dari bab 1 sampai bab 7. Untuk bagian B-nya itu ada esai 5 soal. Jadi per masing-masing soal itu nilainya 10. Jadi nanti adik-adik bisa mengerjakan, nah pelajari bab 1 sampai 7 juga. Nah, kemudian ada bagian C, analisis kasus itu 20%. Jadi satu soal pelajari bab 4. Jadi adik-adik bisa mengerjakan soal UTS ini. Jadi jangan sampai lewat pukul 23.00 WITE di hari tanggal 3. Jadi nanti diawalinya 2 Juni 2026 pukul 9. Nanti pada akhirnya adalah tanggal 3. Jadi adik-adik terserah ngerjainnya jam berapa, pokoknya kelar pukul 23.00. Jadi saya kasih waktu 1 hari karena adik-adik mungkin banyak juga ujian yang lain, tapi saya pengennya adik-adik nanti ngerjainnya lebih rileks dan lebih mungkin lagi santai dan lagi otaknya terbuka gitu ya di 1 hari itu cari jadwalnya atau pas di jam kita perkuliahan itu adik-adik dengan buku terbuka bisa kemana aja juga. Jadi nanti adik-adik kumpulkan di masing-masing pilihan tersebut dan menjawabnya. Oke? Mungkin sampai di sini. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan untuk pertemuan UTS-nya atau pertemuan ketujuh ini, jadi nanti di UTS sebelum UTS nanya-nanya aja dulu. Kalau ada problem nanti kasih tahu ya lewat grup WA. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ke grup WA masing-masing grupnya ya. Jadi nanti ada saya akan jawab di situ.
Oke, baik. Mungkin pertemuan 7 ini telah selesai. Selamat untuk mengerjakan juga UTS-nya. Nggak ada tugas di pertemuan 7 ini. Alhamdulillah ya. Eh, tapi adik-adik bisa pelajari lagi kembali untuk pertemuan 1 sampai 7. Dan bisa dicek kembali kira-kira ada yang kurang atau enggak. Jangan lupa untuk download materinya karena merupakan kehadiran adik-adik di pertemuan ketujuh. Oke, baik. Terima kasih. Saya sampaikan hari ini. eh, Selamat untuk mengerjakan nanti UTS-nya. Jangan lupa untuk download materi pertemuan 7. Dan good luck semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mungkin nggak tahu kita nextnya lagi masih sama saya atau enggak. Tapi sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.